Mari kita membuka Alkitab dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Mari kita membuka Alkitab dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16 yang menjadi perenungan kita bersama di sepanjang minggu yang berjalan ini. Kalau kita telah mendapatkannya, maka biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Dan saya mengajak kepada kita semua untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepadanya. Saat ini ya Tuhan Allah, kami hendak dituntun lagi lewat firman yang senantiasa menjadi pegangan hidup kami, yang akan diperdengarkan kepada kami. Beri kami hikmat dan tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kehendak-Mu melalui firman ini. Karena itu bersabdalah bagi kami saat ini ya Tuhan, karena kami telah siap, sedia dan rindu untuk mendengarkan dan merenungkannya bersama, yakni kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan kami menyambut firman-Mu. Amin. Ibrani pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Perikop ini di bawah judul Nasihat dan Doa Selamat. Firman Tuhan berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Shalom alaikum. Alaikum shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Barangkali itu kata-kata atau kalimat yang terucap dari bibir kita saat ini, karena telah dan boleh merasakan kehadiran Tuhan di sepanjang bulan ini. Bulan Juli dari tanggal 1 sampai boleh ada di hari terakhir tanggal 31 Juli. Kasih setia Tuhan sungguh luar biasa telah memberkati orang semua dengan begitu banyak berkat yang boleh orang terima melalui profesi pekerjaan, usaha, pelayanan kita. Telah menyertai dan menuntun perjalanan kehidupan kita melewati pelbagai hal yang teralami dalam hidup ini. Kebahagiaan, kesukacitaan, keberhasilan,
keberuntungan, kegagalan, kesusahan, kesulitan, kesesakan mungkin. Itulah rasa yang pernah torang alami di sepanjang bulan ini. Syukur hanya bagi Tuhan yang telah memampukan dan menguatkan saudara-saudara, torang semua, sehingga dapat menghadapi dan melalui semua warna kehidupan kita dan boleh ada di minggu yang terakhir di bulan Juni ini. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, membaca bagian Alkitab dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16, kita seperti sedang berhadapan dengan seorang bijaksana dan mendengarkan nasihatnya yang syarat dengan pengajaran. Pengajaran ini menuntun dan mengarahkan kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa dalam kehidupan sebagai manusia kita banyak kali diperhadapkan dengan peran yang harus dilakoni, dan peran-peran tersebut menuntut orang untuk selalu membuka mata, bukan cuma mata tetapi juga telinga terhadap segala sesuatu yang terjadi baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun jemaat atau masyarakat. Nah, secara tidak langsung kita menemukan hal-hal atau pokok-pokok yang jelas melalui bagian firman yang menjadi bahan renungan kita di minggu ini. Dalam ayat 1, peliharalah kasih dan persaudaraan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hingga saat ini slogan torang semua basudara telah menjadi salah satu perekat kehidupan yang rukun dalam persaudaraan masyarakat di daerah kita, Sulut, tanpa melihat perbedaan status, golongan, suku, bahkan juga agama. Kehidupan kita sebagai orang percaya secara tidak langsung turut didorong oleh semangat persaudaraan ini untuk mengaktualisasikan kasih dalam kehidupan dan relasi sosial, terutama kasih yang diajarkan oleh Yesus. Nah, ayat 2, ramah, suka menolong dan memberi tumpangan. Ya, ungkapan welcome to the land of smiling people ternyata bukan hanya sekedar sebuah daya tarik bisnis pariwisata. Ungkapan ini telah menjadi jati diri kita sebagai warga masyarakat yang hidup dalam iman dan mengaktakan iman itu dalam perbuatan kasih melalui keramahan atau keramah tamahan. Sikap hidup yang suka menolong orang, bahkan memberi tumpangan kepada orang lain. Nah, Alkitab memberi kesaksian bahwa pekerjaan Tuhan terkadang tidak terduga menurut pikiran orang manusia, dan sering Tuhan menjumpai manusia itu dalam wujud orang yang kurang berkenan di mata manusia, atau juga malaikat Tuhan yang datang dalam wujud orang susah, bahkan juga pengemis dan lain sebagainya. Itu di ayat 2. Ayat 3, solidaritas, peduli dan setia kawan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, memang tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita dewasa ini syarat dengan problema tuntutan hidup. Ada yang menanggapi dengan biasa saja, ada yang dengan bijaksana, ada yang dengan sapu-sapu dada. Tetapi ada juga yang berlebihan, bahkan menanggapinya dengan berpikir panjang dan tanpa akal sehat. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hal terakhir inilah yang banyak kali menyeret manusia untuk melakukan tindakan kriminal yang ia sendiri justru tidak menghendakinya. Konsekuensi dari tindakan tersebut pastilah sebuah apa? Sebuah hukuman. Sebuah hukuman yang setimpal, hidup di balik jeruji besi, itulah hukumannya. Namun demikian saudara-saudara, hati nurani kita pasti berbicara. Kasih dalam diri kita mengajak kita untuk melihat mereka sebagai kawan karib yang perlu ditemani dan bukan sebagai musuh yang harus dijauhi. Artinya apa? Artinya kepedulian sosial kita tidak hanya dalam bentuk pelayanan kasih kepada sesama, tetapi juga melalui perhatian yang serius pada lingkungan kita.
Selanjutnya saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ayat 4 tentang kudusnya perkawinan. Saudara-saudara, jelas bahwa sebagai orang beriman, kita harus benar-benar teguh memelihara kudusnya perkawinan. Kita harus menjaganya dalam kesadaran. Kalau kehidupan perkawinan baik, maka kehidupan seutuhnya suami, istri, anak-anak pasti akan baik pula. Nah, tantangan kita sekarang adalah banyaknya kasus perselingkuhan yang kemudian menjadi penyebab utama perceraian, apalagi berselingkuh dengan perempuan sundal dan pesina. Nah, Alkitab mengatakan bahwa hal seperti ini pasti akan dihukum oleh siapa? Dihukum oleh Allah. Pasti akan dihukum oleh Allah. Dan hal yang memprihatinkan bahwa kasus-kasus perceraian yang ada, orang Kristenlah yang paling banyak bercerai. Sebagai keluarga Kristen, maka hendaklah penuh hormat menjaga perkawinan. Kekudusan hidup rumah tangga harus dijunjung tinggi sebagai berkat daripada Tuhan. Apakah berkat itu? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, masih banyak orang Kristen yang memahami bahwa berkat Tuhan erat berhubungan dengan materi, kekayaan, dan harta. Tetapi tentu masih lebih banyak yang percaya bahwa hidup adalah berkat. Dalam hidup ada begitu banyak hal baik yang telah diberikan oleh Tuhan untuk kita alami, untuk kita nikmati. Karena itu Tuhan Yesus telah mengajar kita untuk mensyukuri hidup sesuai berkat yang diberikan oleh Tuhan. Jika kita selalu memaknai hidup yang penuh berkat ini, maka hidup kita pun akan menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Karena itu jangan jadi hamba uang, apalagi mencari dan mengejar uang demi kekayaan yang dengannya telah menghalalkan segala cara. Karena ada orang demi kekayaan, demi mengejar harta, menghalalkan segala cara. Kita harus yakin saudara-saudara bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam keadaan yang sulit. Sesulit apapun hidup kita, Tuhan tidak pernah berhenti memberikan nafas bagi kita. Betulnya enggak? Firman-Nya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan adalah penolong setia. Maka biarlah itu menjadi pengakuan iman torang, menjadi pengakuan iman kita semua. Pengakuan yang hendak menggelorakan keyakinan yang tidak pernah berubah, bahwa Tuhan adalah penolong satu-satunya yang setia kepada kita, setia bagi kita. Barangkali saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada yang mengaku seperti itu, tetapi belum yakin seutuhnya bahwa Tuhan setia dan pasti menolong. Karena itu jangan pernah ada kata ragu. Jangan pernah ada kata ragu, belum yakin, setengah-setengah ketika kita rindu dan mau hidup dalam pertolongan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, betapa pentingnya pengajaran yang sehat dalam hidup beriman masa kini. Pengajaran memungkinkan orang untuk berangkat dari apa yang baik dan tetap berada pada jalur yang benar di antara berbagai tawaran ajaran yang digaungkan di dunia ini. Dalam bidang apapun suatu pengajaran dibentangkan, maka mereka yang mengajarkannya tentu memahami pengaruh yang ditimbulkan dari apa yang diajarkan. Tanggung jawab para pengajar, para pemimpin, mereka yang disebut tokoh gereja dan juga masyarakat adalah senantiasa mengantar jemaat, mengantar masyarakat pada hal-hal yang benar, pada hal-hal yang baik, demi membangun persekutuan bersama. Nah, tantangan kepemimpinan Kristen juga berada di sini, yakni bagaimana menuntun umat untuk memahami apa dan siapa yang dipercayai, sehingga memperoleh intisari dari arti kehidupan beriman selaku umat yang telah ditebus oleh Yesus Kristus Juru Selamat. Ini juga yang digumuli oleh penulis Ibrani pada masanya. Besar kemungkinan
ada beberapa orang dalam jemaat yang mulai mempengaruhi jemaat dengan menekankan keselamatan yang terkait dengan persoalan makanan. Mereka menyangka dapat menyenangkan Tuhan dengan makan makanan tertentu saja. Nah, jemaat dihimbau supaya jangan disesatkan oleh ajaran-ajaran seperti itu. Lebih baik mereka menyadari tentang kasih karunia keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan untuk mengantar orang pada pemahaman kasih karunia itu, maka penulis Ibrani mengangkat gambaran pelaksanaan ibadah pada hari pendamaian yang menetapkan bahwa beberapa binatang harus dikorbankan di luar perkemahan Israel. Dan saudara-saudara, peristiwa ini menunjuk pada pengorbanan Yesus yang menderita di luar pintu gerbang Yerusalem, bahwa di sana ia menanggung kehinaan. Dan gambaran kehinaan yang diterimanya kiranya juga itu benar-benar diresapi oleh umat yang masih menanggung rupa-rupa keterasingan dan penderitaan. Nah, dalam ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16, jemaat diyakinkan tentang pengharapan akan masa depan, di mana mereka diingatkan agar merespon pengorbanan Tuhan dengan selalu bersyukur kepada Allah. Suka atau duka, senang ataupun susah, gembira maupun sedih, dalam keadaan apapun, setiap orang percaya dididik untuk selalu hidup dalam sukacita dan mengucap syukur, seperti yang dicontohkan Rasul Paulus ketika tubuhnya terpenjara di Filipi. Dia masih mampu untuk mengucapkan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, hidup dalam sukacita dan mengucap syukur menghentar orang percaya untuk setia mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Dan dalam hal membawa persembahan, tidak semata-mata itu harus selalu melalui ritual atau peribadatan, tetapi dapat melalui ucapan bibir yang menguatkan orang lain, yang memberikan semangat, yang memberikan motivasi dan lain sebagainya. Dilanjutkan menunjukkan tingkah laku yang baik dan benar seperti yang disebutkan dalam ayat 16 hingga ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16. Namun saudara-saudara, memang ada kecenderungan orang membawa persembahan lebih kepada pemuliaan diri sendiri. Toh, ada yang seperti itu. Pemuliaan diri sendiri atau demi kepentingan sendiri, demi kepentingan kelompok atau untuk tujuan tertentu. Nah, semoga motivasi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam membawa persembahan tidak seperti itu. Tetapi sebagaimana tema kita dalam minggu ini, yaitu persembahkanlah korban syukur dengan ucapan bibir yang memuliakannya, maka terpujilah nama Tuhan. Amin.